Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam. Orang yang paling Allah murkai ada 3 macam. Yang pertama mulhidun fil harami. Orang yang berbuat penyimpangan di tanah haram. Baik tanah haram Makki di Mekah atau tanah haram Madani di Madinah. Wa mubtaghin fil Islami sunnata jahiliyatin. Dan orang-orang yang mencari-cari atau menghidupkan kembali sunnah jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah fil Islam ketika dia sudah masuk Islam atau dalam agama Islam. Sudah masuk Islam, dalam agama Islam dia ingin mencari-cari, ingin menghidupkan kembali kebiasaan orang jahiliyah. Yang ketiga wa mutallibu dammi imri'in bighairi haqqin liyuhriqa dammahu. Orang yang menuntut darah orang lain, menuntut nyawa orang lain namun tanpa hak, tanpa kebenaran. Liyuhriqa dammahu, untuk menumpahkan darah dia. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah qaddasahullahu ruhahu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengatakan, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau. Beliau mengatakan, qauluhu, sabda Nabi di atas, sunnata jahiliyatin, sunnah jahiliyah, yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin au muqayyadatin. Termasuk di dalamnya semua kebiasaan orang jahiliyah secara mutlak ataupun secara muqayyad. Ya, secara mutlak artinya kebiasaan jahiliyah secara umum. Secara muqayyad artinya kebiasaan jahiliyah dengan tambahan keterangan tertentu. Kebiasaan jahiliyah yang spesifik. Yes. Maksudnya ai fi syakhsin duna syakhsin. Muqayyad artinya fi syakhsin, pada orang-orang tertentu secara spesifik. Ya, bukan hanya itu maksudnya. Ya, jadi secara mutlak dan muqayyad. Ya. Muqayyad artinya kebiasaan jahiliyah yang ada pada orang per orang tertentu. Namun yang dilarang sama Nabi bukannya muqayyad saja, namun secara mutlak semuanya. Kitabiyatin au wathaniyatin. Baik orang jahiliyah yang kitabiyah, maksudnya Yahudi atau Nasrani, au wathaniyah atau wathaniyah. Wathaniyah artinya penyembah berhala. Ya, agama selain agama kufur selain Yahudi dan Nasrani. Au ghairihima, atau yang selain keduanya. Min kulli mukhalafatin lima ja'at bihi al-mursalun. Semua agama yang menyelisihi, yang menentang ajaran yang dibawa oleh para rasul. Wa fi sahihi, dan dalam as-sahih, an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, ya ma'syaral qurra'i istaqimu. Wahai para qurra. Qurra di sini secara bahasa artinya orang yang membaca. Ya. Namun al-qurra bukan berarti sekedar orang yang membaca Al-Qur'an, bukan. Al-qurra di dalam istilah orang-orang terdahulu, di istilah para sahabat, maksudnya orang-orang yang belajar agama. Orang yang belajar agama disebut qurra. Ya, orang yang punya ilmu, para muta'allim, orang yang belajar agama, disebut qurra. Ya, karena mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Istaqimu, hendaknya kalian berlaku lurus. Hendaknya kalian terapkan agama, beragama dengan benar. Ya, berlaku lurus artinya beragama dengan benar, ya, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Fa anistaqim fa istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Kalau kalian tetap istiqamah di atas jalan yang lurus, maka kalian akan terdepan, ya, sangat-sangat terdepan, sangat jauh terdepan. Artinya akan selamat, akan sukses, akan bahagia. Fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dalaltum dalalan ba'ida.
Namun kalau kalian belok kanan atau kiri, kalian tidak lurus, tidak istiqamah, mencari jalan-jalan yang lain, mencari ajaran yang lain, maka kalian akan sesat dengan kesesatan yang jauh juga. Wa an Muhammad ibn Waddah, dari Muhammad bin Waddah, annahu kana yadkhulul masjid, bahwasanya beliau pernah masuk masjid, wa yaqifu 'alal hilaqi, kemudian beliau berdiri pada sebuah halaqah, ya. Beliau berhenti pada sebuah halaqah, wa yaqulu, kemudian ia mengatakan, fadzakarahu, mengatakan hadis di atas, ya ma'syarul qurra istaqimu, dan seterusnya. Wa qala anba'ana Ibnu Uyainah, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, an Mujalidin, dari Mujalid, an Sya'bi, dari Asy-Sya'bi, an Masruqin, dari Masruq, qala Abdullah, yakni Ibnu Mas'udin, telah berkata Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laisa ammun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada tahun kecuali setelahnya itu lebih buruk dari tahun tersebut. La aqulu ammun akhsabu min amin. Tidak aku katakan bahwasanya tahun ini itu lebih akhsab, lebih subur daripada tahun depan. Wala amirun khairun min amirin. Dan bukan juga maksudnya pemimpin yang sekarang itu lebih bagus daripada pemimpin setelahnya. Lakin dhahabu ulama'ikum wa khiyarikum. Namun yang saya maksud adalah dengan kepergiannya ulama kalian dan orang-orang yang baik di antara kalian. Ya. Dengan kepergian ulama, kepergian orang-orang yang saleh, yang berada di atas kebenaran, maka setelah itu kondisi umat lebih buruk. Thumma yahdutsu aqwamun yaqisuna al-umura bi ara'ihim. Kemudian datanglah sekelompok orang yang yaqisun, yang mereka menganalogikan perkara-perkara agama bi ara'ihim, dengan opini-opini mereka. Ya. Maka datanglah orang-orang yang beragama dengan pakai analogi-analogi akal, pakai logika-logika, tidak pakai dalil. Fayanhadimu al-islamu wa yuthlamu, dan hancurlah Islam dan hancur. Beliau mengatakan, maksudut tarjamati, yang dimaksud dalam matan adalah bayanu hukmil islami wa annahu wajibun, menjelaskan hukum masuk agama Islam dan bahwasanya hukum masuk Islam adalah wajib bagi setiap manusia untuk masuk agama Islam. Wal wujubu, ya, judul dari bab di atas adalah wujubul Islam. Kata-kata wujub artinya muqtada al-ijab. Wujub artinya hasil dari kewajiban. Ai al-atharu al-murattabu alaih. Maksudnya al-athar, hasil yang dihasilkan dari kewajiban. Falamma kana al-islamu wajiban, ketika Islam itu hukumnya wajib, berislam itu hukumnya wajib, ta'allaqa wujubuhu bil khalqi, maka kewajiban itu dikenakan kepada seluruh makhluk. Ya. Maka berislam itu hukumnya wajib, dan wujub, kewajibannya ini terkena kepada siapa? Terkena kepada seluruh khalqi, seluruh makhluk, seluruh manusia. Wal islamu al-muradu huna, dan Islam yang dimaksud di sini adalah ad-dinul ladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bi wujubihi, dan yang dimaksud dengan wajibnya masuk Islam adalah mutalabatul khalqi biltizami ahkamihi, dituntutnya seluruh manusia untuk beriltizam, untuk terus patuh kepada hukum-hukum Islam, fil khabari,
dalam khabar wa talabi dan juga dalam tuntutan. Khabar maksudnya info-info dan kabar-kabar yang ada dalam Al-Quran dan hadis, maka wajib untuk dibenarkan. Talab artinya perintah dan larangan. Perintah dan larangan wajib untuk dipatuhi oleh seluruh manusia. Ya, seluruh manusia wajib untuk masuk Islam. Dakwah semampumu.